Kids, welcome to Star Kids MDC Jombang GKPB MDC Jombang. Nah, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Meskipun ibadah kita belum bertatap langsung, tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kita tetap bisa berjumpa meskipun melewati via online. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow IG Star Kids MDC Jombang ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik menonton video ini untuk subscribe Star Kids MDC Jombang ya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Pastikan adik-adik semuanya sudah mandi ya. Pastikan juga adik-adik sudah memakai baju yang rapi dan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, di saat kita memuji Tuhan, adik-adik harus berdiri. Adik-adik mengikuti gerakan yang kakak nanti berikan dan juga adik-adik duduk saat mendengarkan firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, tidak boleh lari-lari. Ketika ibadah berlangsung juga, adik-adik tidak boleh makan. Adik-adik juga tidak boleh minum. Nah, adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan semangat dan sukacita, dengan sikap yang terbaik dari adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui via online. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak adik-adik untuk mentransfer persembahan kalian ke nomor rekening yang ada di layar HP, di layar laptop, di layar TV adik-adik atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Pastikan hari ini adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Nah, adik-adik selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Star Kids. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Yolanda, Kak Via dan juga Kak Angel. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan ya. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk anak-anak Star Kids kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebab kami boleh berkumpul di online Tuhan, ibadah Star Kids. Terima kasih kalau sebentar kami mau memuji Tuhan, memuliakan namamu. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yeay. Sekarang kita mau mendaki gunung, lalu turun, lalu melintasi padang rumput yang hijau. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan ya. Adik-adik boleh berdiri, boleh bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Yuk Kak. Tepuk tangan ya. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi ya? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau coba ada. Mana senyum manisnya? Di duka pun ada. Karena Engkau Yesus. Siap? Mau mendaki lagi ya? Yo! Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Siap sayapnya? Ku terbang luar angkasa, ku selalu
selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Sebab apa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi ya? Atas dan di bawah. Kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena sekarang kita mau coba lari ke kanan ya. Ya, tuh, wah. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ada bersama kita semua ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus nomor 1. Yuk tepuk tangan, semangat adik-adik. Tidak dapat terungkap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Wow. Tidak berubah sampai selama-lamanya. mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di mana? Dunia. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Sekali lagi ya, kita mau katakan lagu ini dari awal. Adik-adik bisa ikuti gerakan Kak Angel. Tidak dapat terungkap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Yes. Tidak berubah sampai Selama-lamanya. mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan siap-siap masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Kamu pun jadi nomor 1. Kamu pun sekali lagi. Kamu pun jadi nomor 1 dunia. Yeay. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia karena Tuhan Yesus yang terutama menjadi nomor 1. Yuk adik-adik boleh duduk, yang berdiri boleh duduk. Kita siapkan hati kita kembali untuk menyembah Tuhan. Adik-adik yang tahu lagunya, kita mau sama-sama menyanyikannya. Yang belum tahu lagunya, kita mau belajar sama-sama ya.
praise your name. I love to praise your name. I love to praise. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I want to see. I want to see your face. I want to see your face. I want to see your face. I want to see. I want To see your face, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, my soul, I worship you. with all my mind, with all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Yuk adik-adik, kita sama-sama lagi ya menyanyikan lagu ini. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise. I love to praise your name. I love to praise your name, I Jesus. love to praise your Name, Jesus. I love to love you, Lord. I want to seek your face. I want to see your face. Kami rindu melihat wajahmu, Tuhan. to see Your face. I want to see. I want to see your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart, with all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my heart, dengan sepenuh hati Tuhan, kami anakmu mau menyembahmu. Dengan sepenuh jiwa kami, Yesus. worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Oh, haleluya. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami rindu menyembahmu, Yesus. Kami rindu memujimu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, meninggikan namamu. Haleluya. Terima kasih. Kami rindu memandang wajahmu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus, buat kebaikanmu, buat anugerahmu. With all my heart, I worship you. Katakan with all my With soul, all my soul, I worship you. with all my mind. My mind, I worship you, my Lord. I love to love. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan with all my heart. With all
love to love you, Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh ingin menyembah-Mu. Kami sungguh ingin memuji nama-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Semua nyanyian kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu. Penuhi anak-anak yang di rumah Tuhan, mereka beribadah secara online. Tuhan yang memberkati mereka. Sampaikan firman-Mu kepada mereka melalui kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Aku kesel banget nih Kak. Kesel kenapa sih? Itu adik aku minta tolong terus ke aku setiap hari, gak pernah berhenti. Oh ya? Iya, nih misal dia itu lapar, minta tolong aku. Kak, ambilin dong makan. Tuh. Terus dia nih belajar, pensilnya ketinggalan. Terus dia minta tolong lagi ke aku, suruh ambil. Setiap hari gitu terus, gak pernah berhenti. Kan kesel aku Kak. Duh, kamu itu kan juga adikmu ya. Kamu itu harus sabar, jangan marah-marah terus. Ya, tapi kan itu setiap hari kan juga kesel aku. Udah, sabar aja. Gitu ya. Iya. Yaudah. Halo Star Kid. Nah, tadi kita sudah mendengar ada seorang kakak yang curhat kepada temannya. Curhatnya apa ya? Nah, ternyata kakak ini lagi kesal hatinya. Lagi jengkel karena adiknya terus-menerus minta tolong. Padahal sang kakak itu nggak mau menolong terus-menerus. Wah, tapi adik-adik, bagaimana dengan Allah? Nah, siapa yang masih ingat dengan firman Tuhan minggu kedua yang dibawakan oleh Kak Yuhana? Ayo, Kak Yuhana bercerita tentang apa yo? Betul lah adik-adik, Kak Yuhana bercerita tentang Allah menolong bangsa Israel. Nah, Allah itu menolong bangsa Israel karena waktu itu bangsa Israel dijadikan budak. Bangsa Israel pun berseru-seru kepada Tuhan. Maka Allah menolong bangsa Israel melalui Musa. Allah menolongnya dengan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Ayo, berapa tulah waktu itu yang Kak Yuhana sebutkan? Betul adik-adik, ada 10 tulah. Nah, jadi Allah itu menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, untuk cerita yang minggu berikutnya yang dibawakan oleh Kak Jessica juga bercerita tentang apa yuk? Betul, Allah kembali menolong bangsa Israel. Nah, kali ini Allah menolongnya itu luar biasa adik-adik, tepat waktunya. Karena waktu itu bangsa Israel sedang dikejar oleh orang-orang Mesir, pasukan berkudanya, dan tentaranya Mesir. Nah, mereka sangat ketakutan, tapi Allah mau kembali menolong bangsa Israel dengan membelah laut Teberau. Allah menolongnya tepat pada waktunya. Nah, sekarang kakak mau meneruskan cerita ini. Nah, sebetulnya adik-adik banyak loh cerita tentang Allah yang menolong bangsa Israel itu di dalam firman Tuhan ini. Untuk cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan itu pun banyak pertolongan Allah yang untuk bangsa Israel. Nah, tapi kakak hanya akan bercerita 2 cerita lagi supaya kita tahu bagaimana ya kalau Allah yang menolong. Yuk,
Kakak akan bacakan ya di Keluaran 16, Keluaran 15, maaf adik-adik, ayat 22. Semua sudah dapat ayatnya? Di Keluaran 15 ayat 22. Sudah dapat semuanya ya adik-adik ya? Kakak akan bacakan untuk kalian ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, ternyata adik-adik bangsa Israel ini lagi kehausan, tidak mendapat air untuk diminum. Wah, terus kita lanjutkan lagi ya ke ayat yang 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Jadi setelah mereka tidak mendapat air, mereka pun berjalan kembali sampai ke Mara. Di Mara itu ada air adik-adik, tapi rasanya pahit. Nah, berarti juga tidak bisa diminum. Tetapi di sini Allah kembali menolong. Waktu itu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Yuk, kakak bacakan ayat. Kita lompat ke ayat yang ke-25 ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Jadi adik-adik, Musa berseru-seru kepada Tuhan, makanya Tuhan kembali menolong bangsa Israel dengan melemparkan sepotong kayu. Nah, jadi airnya manis. Mereka pun bisa minum air itu. Wah, Tuhan kembali menolong bangsa Israel ya adik-adik ya. Wah, Tuhan itu luar biasa ya kalau menolong. Wah, hebat Tuhan itu. Nah, kakak akan cerita satu lagi ya. Nah, kali ini bangsa Israel sedang kelaparan adik-adik. Siapa yang pernah lapar? Nggak enak ya adik-adik ya. Lapar itu nggak ada makanan. Waduh, susah kalau lapar ya adik-adik ya. Nah, yuk kita baca bareng-bareng kali ini ya. Ada di Keluaran 16 ayat 1 sampai 3 dulu dibacanya ya. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua ya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nah, jadi adik-adik, bangsa Israel itu bersungut-sungut ketika mereka kelaparan. Sampai-sampai dia bilang lebih baik mereka di Mesir, tapi banyak makanan di sana. Nah, kira-kira kali ini karena bangsa Israel bersungut-sungut, Allah menolong enggak? Wah, yuk kita baca kelanjutannya di ayat yang ke-11 sampai ke-15 ya. Kakak akan bacakan aja ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Wah, ternyata Allah kembali menolong bangsa Israel. Nah, terus kita lanjutkan ke ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat yang ke-14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi.
Ayat yang ke-15 ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, ternyata Allah kembali menolong bangsa Israel. Allah menolong terus menerus adik-adik. Allah sediakan di pagi hari roti yang disebut dengan mana. Dan sore hari Allah memberi mereka makan daging dengan mendatangkan berduyun-duyun burung puyuh. Ya adik-adik, ternyata Allah kita itu Allah yang mau terus-menerus menolong bangsa Israel. Nah, tapi dia juga mau terus-menerus menolong kakak juga adik-adik yang di rumah. Jadi Allah itu Allah yang luar biasa. Allah yang kalau mau menolong itu tidak cuma 1 kali, 2 kali, tetapi Allah mau terus-menerus menolong adik-adik yang di rumah dan kakak. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, pertolongan apa yang kira-kira adik butuhkan di masa-masa seperti ini? Kakak percaya banyak sekali pertolongan yang kita butuhkan, apalagi saat-saat pandemi seperti ini. Contohnya, kita minta tolong ya, kita berdoa, kita berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan untuk dilindungi, dijagai, supaya tidak ketularan virus COVID. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, yang masih ibadah, yang masih sekolahnya pakai online, mungkin juga kesulitan. Nah, minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat di dalam belajarnya, dan juga memberikan seseorang untuk menolong adik-adik mengerjakan PR-nya. Ya, apalagi ya adik-adik ya, untuk orang tua adik-adik. Adik-adik juga perlu berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik butuh pertolongan Allah, berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongannya, Allah mau menolong. Dan pertolongannya itu terus menerus, bukan cuma sekali, 2 kali, tetapi Allah menolongnya itu terus menerus. Nah, asik ya adik-adik ya, punya Allah yang seperti itu. Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di mana ya adik-adik? Masih ingat gak ayat hafalannya? Ada di Mazmur 54 ayat 6. Di mana? Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita bersama-sama kali ini. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Nah, kalian luar biasa semua ya. Jangan lupa waktu ayat hafalan minta tolong kepada parents untuk membuat videonya dan mengirimkan kepada Kak Yohana. Oke? Sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak ini, supaya anak-anak ini boleh tahu, mengerti bahwa mereka punya Allah yang mau menolong mereka dalam segala keadaan. Dan pertolongannya itu terus-menerus dalam hidup mereka. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa untuk mereka. Lindungi, jagai mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan mereka. Untuk mengenal Engkau lebih lagi. Hamba-Mu berdoa untuk orang tua mereka. Biarlah orang tua punya semangat untuk menemani anak-anaknya ibadah online. Dan orang tua pun boleh mendorong anak-anaknya untuk beribadah online. Karena hal ini sangat penting untuk kerohanian mereka. Untuk pertumbuhan kerohanian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.